Yo guys, what's up? Welcome back, balik lagi di channel Ritan Anime. Oke, di video kali ini kita bakal membahas tentang para mantan pilar pemburu iblis. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya sebelum adanya para pilar eranya Gyuto Mioka, Shinobu Gojo, Rengoku Kyojuro dan kawan-kawan, sudah ada para pendahulu yang menduduki kursi pilar pemburu iblis dengan gelarnya masing-masing. Dari chapter 1 sampai 205 manga Kimetsu no Yaiba terdapat 4 mantan pilar yang diketahui. So, siapa saja mereka? Langsung saja kita menuju videonya. Let's go. Oke, yang pertama ada Sakonji Urokodaki, pilar air. Kalian dah tahu lah ya, dia adalah gurunya Gyu, Tanjiro, Sabito, Makomo, dan 12 murid lainnya yang sudah mati dibunuh iblis mutan saat seleksi terakhir di Gunung Fujikasane. Iblis mutan yang hidup di Gunung Fujikasane merupakan iblis yang ditangkap oleh Urokodaki pada era Edo dan hidup bermutasi hingga era Taisho, dan iblis itu selalu mengincar muridnya Urokodaki untuk balas dendam. Ciri-ciri Urokodaki yang mencolok yaitu dia selalu menggunakan topeng tengu berwarna merah dan gak pernah dilepas kayak Kasunya Kakashi yang selalu pakai masker selama puluhan tahun. Urokodaki menjadi gurunya Tanjiro karena permohonan dari Gyuto Mioka yang pernah bertarung di awal episode. Keberadaan Nezuko sebagai iblis sudah ditoleransi oleh Gyu karena Nezuko masih memiliki jiwa kemanusiaan dan tidak memakan manusia. Jadi Gyu mempercayakan mereka berdua kepada guru Urokodaki. Kemudian Urokodaki melatih Tanjiro selama berbulan-bulan agar Tanjiro bisa menjadi Demon Slayer. Dan Urokodaki merawat Nezuko di kediamannya selama Tanjiro berlatih di Gunung Sagiri. Urokodaki juga percaya bahwa Nezuko tidak akan memakan manusia, dan apabila Nezuko memakan manusia, Urokodaki bersumpah untuk melakukan seppuku. Yang kedua, Jigoro Kwajima, pilar petir. Dia adalah kakek tua gurunya Zenitsu dan Kaikaku. Dia bertemu Zenitsu ketika Zenitsu sedang diusir oleh warga. Setelah itu kakek Jigoro memutuskan untuk melatih Zenitsu menjadi pemburu iblis. Kakek Jigoro sangat bekerja keras untuk melatih Zenitsu karena ya Zenitsunya pengecut banget, selalu menangis, insecure, dan selalu berusaha kabur. Tapi kakek Jigoro tidak membiarkan Zenitsu kabur begitu saja. Dan emang Zenitsu gak bisa kabur karena gurunya selalu menjebaknya bagaimanapun caranya, entah dicekal atau dibuatin lubang jebakan. Karena hal itu kakek selalu memukul kepala Zenitsu. Ya pelan sih, tapi Zenitsu jadi mewek dah. Kakek Jigoro mengajarkan 6 teknik pernafasan petir kepada Zenitsu dan Kaikaku. Kaikakunya sih bisa melakukan 6 teknik pernapasan itu, tapi Zenitsu tidak. Dia hanya bisa melakukan 1 teknik pernapasan. Karena kakek selalu memperhatikan Zenitsu, Kaikaku merasa bahwa itu tak adil, sehingga Kaikaku memutuskan untuk menjadi iblis bulan. Karena hal itu kakek Jigoro mengakhiri hidupnya dengan melakukan seppuku, karena muridnya sendiri melakukan hal tabu. Yang ketiga, Kanai Kocho, pilar bunga. Dia adalah kakaknya Shinobu Gojo dan gurunya Kanao. Dia adalah orang yang merawat Kanao setelah Kanao dibuang oleh orang tuanya. Kanai selalu tersenyum dan ceria di setiap keadaan, bahkan selalu sabar merawat Kanao yang sangat polos itu. Kanai hidup berdua dengan Shinobu setelah orang tuanya dibunuh iblis dan akhirnya bertemu Kanao. Hingga suatu malam dia bertarung dengan iblis bulan atas kedua yaitu Doma. Karena Doma sangat kuat dan kekuatannya tak seimbang, akhirnya Kanai kalah dan mati. Tapi ada satu keberuntungan yaitu saat itu matahari sudah terbit, sehingga Doma tidak bisa memakannya dan kabur. Yang keempat, Shinjiro Rengoku, pilar api. Dia adalah ayahnya Rengoku Kyojuro. Tidak seperti mantan pilar lainnya yang berakhir karena umur ataupun mati.
Tapi Shinjuro mengundurkan diri dari kursi pilar pemburu iblis karena suatu alasan, dan alasannya tidak begitu jelas. Ketika Kyojuro mati, dia menganggap bahwa anaknya memang tidak punya bakat dari lahir sebagai pemburu iblis dan pasti akan mati. Karena memang Shinjuro tidak memberi restu kepada Kyojuro untuk menjadi pemburu iblis. Ketika Tanjiro berkunjung ke kediaman Rengoku untuk menyampaikan pesan terakhir Kyojuro, Shinjuro malah menyambutnya dengan perkelahian. Dia marah ketika melihat anting Hanafuda yang dipakai Tanjiro. Dia menganggap bahwa kehadiran Tanjiro hanya untuk mengecek pengguna pernafasan api, karena ya dia mengetahui bahwa pengguna anting Hanafuda adalah pengguna pernafasan matahari, yaitu pernafasan utama dari semua jenis pernafasan lainnya. Ketika dia tahu bahwa pesan Kyojuro hanya untuk ayahnya, yaitu jagalah kesehatan ayah, kemudian dia menangis sambil minum alkohol. Ketika pertempuran besar terjadi, yaitu saat di Infinite Dimension milik Nakime, Shinjuro kembali bertugas untuk menjaga kediaman Ubuyashiki bersama Tengen Uzui. Memang dia tak kembali menjadi pemburu iblis, tapi kemungkinan dia menyesali semua perbuatan dan sikapnya kepada Kyojuro, dan dia kembali mengabdi ke organisasi pemburu iblis. Oke guys, oke semuanya, itulah pembahasan tentang mantan pilar pemburu iblis. Ya, terdapat 4 mantan pemburu iblis. Yang pertama Urokodaki, pilar air. Yang kedua Chikuro Kuwajima, pilar petir. Yang ketiga Kanai Kojo, pilar bunga. Dan yang keempat adalah Shinjuro Rengoku, sang pilar api. Dan ya, semoga informasi ini bermanfaat ke kalian ya, bagi penggemar Kimetsu no Yaiba. Oke.